Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Summa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat maghrib Masjid Ar-Ridha, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal di Madinah. Wafat tanggal 12 Rabiul Awal juga di Madinah. Lahir di Mekah, wafat di Madinah. Dia dilahirkan dalam keadaan yatim, diasuh oleh, dibesarkan oleh ibundanya. Setelah ibundanya wafat, dilanjutkan oleh pamannya Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian setelah Abdul Muttalib wafat, diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Maka ada tiga tipe paman Rasulullah SAW. Yang pertama, beriman kepada Allah dan membantu perjuangan Rasulullah SAW. Itulah pamannya bernama Hamzah. Kemudian ada lagi pamannya tidak beriman kepada Allah. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pamannya yang bernama Abu Thalib. Ada pula pamannya tidak beriman kepada Allah, mengganggu dakwahnya Rasulullah SAW. Itulah Abu Lahab. Banyak Abu yang jelas bukan Abu Jahal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Lahab ini diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, termasuk ke dalam orang-orang yang mendapat azab dari Allah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dia Abu Lahab ini masuk neraka dan di akhirat, di dalam kubur mendapat siksa kubur. Tapi setiap tanggal 12 Rabiul Awal dia itu mendapat keringanan. Kenapa? Karena waktu lahirnya Rasulullah SAW dia sangat gembira sekali. Sedangkan orang yang tak beriman kepada Allah gembira dengan lahirnya Nabi, itu mendapat kebaikan di alam kubur dan di akhirat kelak. Apalagi kita yang beriman kepada
kita beri ngaji hari lahirnya itu sudah maulid itu ya Pak ya, di mana-mana diberi ngaji maulid itu untuk menumbuhkan kecintaan umat ini kepada Rasulullah SAW. Maka terkait dengan ayat ini perlu kita ingat bahwa ini begini kasusnya, Bapak Ibu ya. Yang lihat kasusnya ini. Ada orang non-Muslim, suami istri, kita katakan Kristen, nikah dengan cara Kristen. Coba ya, suami istri ini nikah dengan cara Kristen atau dengan cara itu dengan cara budaya non-Muslim. Qadarullah kata Allah SWT, kedua-duanya ini mendapat hidayah. Suami istri ini tadi mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam. Masuk Islam dua-dua. Pertanyaannya, orang ini tadi kan nikah dengan cara Kristen, masuk dua-dua ke dalam Islam, dinikahkan lagi apa tidak? Kira-kira nikah lagi apa tidak? Nikah lagi. Ibu nikah lagi bu. Sebelah kiri nikah lagi. Ibaratnya begini, ada orang non-Muslim laki-laki, dia sudah disunat dengan cara agama dia kan. Dan sekarang ini non-Muslim aja yang disunat dengan cara agama dia. Laki-lakinya itu jangan ketawa dulu, belum sampai endingnya. Ibu dia cepat. Jangan apa lagi. Dia kan laki-laki dia disunat dengan cara Kristen dan beda. Masuk dia ke dalam Islam. Disunat lagi apa enggak? Kalau sempat disunat, mana? Habis kan? Apa boleh buat lagi? Ibu pura-pura tak tahu aja ya. Jadi kira-kira begitu, bagaimana komparasinya ya, kiasnya itu begitu. Jadi apabila ada orang non-Muslim dan suami istri nikah dengan cara agama Allah, dua-dua masuk ke dalam Islam, maka tidak perlu dinikahkan lagi. Ya, tidak perlu dinikahkan. Apa dalilnya Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hamalah. Dan istrinya. Jadi Al-Quran itu mengakui bahwa Abu Lahab itu punya istri. Begitu juga dengan Fir'aun dan istrinya, Namrud dan istrinya. Jadi maka dari sini kita ulama yang tidak hukum setempat bahwa suami istri yang tadi dan non-Muslim dia berdua masuk ke dalam Islam, maka tidak perlu dinikahkan lagi. Bapak Ibu dimana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di usia lebih 7 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengembala kambing. Ada dua hikmahnya karena kambing ini hewan yang istiqomah, lapar dia dia kenyang dia haus dia sakit dia semua istiqomah. Dan hebatnya lagi, kambing ini hewan yang berjenggot tak berkumis. Ya Pak ya? Kalau berkumis tak berjenggot, kucing. Tak berjenggot, tak berkumis, anjing. Berjenggot tak berkumis, kambing.
Di sini beliau tak menulis siapa? Ustaz ya. Berarti Ustaz mau terjemah. Ini luar. Kemudian usia 15 tahun Rasulullah SAW itu mulai ikut kabilah-kabilah berdagang. Mulai jadi berbisnis dia Pak. 10 tahun dia berbisnis, usia 25 tahun hartanya sudah mulai banyak, pengusaha muda. Jadi Rasulullah SAW itu orang kaya, pengusaha besar. Dia itu orang kaya Rasulullah itu. Di usia 25 tahun dia meminang Khadijah radhiyallahu anha dengan 40 ekor unta. Kalau dirupiahkan 2 miliar.